Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, perkenalkan saya Wawan Eko Yulianto CGP 9 dari SMP Negeri 3 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan rencana program yang berdampak pada murid, yaitu pada program intrakurikuler yang saya beri nama sebagai Si Bella Karamunting. Si Bella Karamunting merupakan akronim dari inovasi pembelajaran, kreativitas murid, orienteering based learning, atau bisa kita sebut dengan inovasi pembelajaran, kreativitas murid berbasis penjelajahan. Situasi yang dihadapi guru terhadap proses pembelajaran murid saat ini adalah adanya kejenuhan murid dalam pembelajaran yang selalu dilaksanakan di dalam kelas. Hampir 90% interaksi pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas kecuali dalam pembelajaran olahraga. Selain itu, program ini juga didasari pada pilihan dan keinginan yang disuarakan murid untuk mendapatkan pengalaman baru dalam kegiatan pembelajaran yang tidak selalu berpusat di dalam kelas dan selalu didominasi oleh guru. Berdasarkan aspek pilihan dan suara murid tersebut, saya Wawan Eko Yulianto MPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia melakukan inovasi pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui program Si Bella Karamunting, inovasi pembelajaran kreativitas murid, orienteering based learning. Tantangan yang akan dihadapi dalam mengelola program Si Bella Karamunting adalah pengelolaan logistik dan sumber daya yang diperlukan untuk pembelajaran di luar kelas, seperti peralatan penjelajahan dan keamanan siswa, serta memerlukan perencanaan yang matang untuk memastikan kesiapan semua sumber daya yang diperlukan, seperti kesiapan murid, situasi lingkungan, dan kerjasama dengan warga sekolah. Program Si Bella Karamunting digagas menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagja. Berikut tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam merealisasikan program tersebut. 1. Tahap buat pertanyaan. Pada tahap ini, saya melakukan studi analisis yang berkaitan dengan tujuan program, latar belakang pelaksanaan program, tantangan pelaksanaan program, dan dampak pelaksanaan program terhadap kepemimpinan murid. Salah satu hal yang saya lakukan adalah mereview kembali visi dan misi sekolah dan keterkaitannya dengan program yang akan saya gagas. Hasilnya, program Si Bella Karamunting sangat sesuai dengan visi sekolah, yaitu Merdeka Belajar, dengan misi terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid yang berdampak pada pengembangan potensi dan kesejahteraan psikologis atau well-being murid. Pada tahap ini, saya merefleksikan pembelajaran bahwa setiap inisiatif program sekolah dapat diwujudkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sama dengan visi dan misi sekolah. 2. Tahap ambil pelajaran. Pada tahap ini, saya melakukan upaya diskusi dengan murid, melakukan konsolidasi dengan pimpinan atau kepala sekolah, tim pengembang kurikulum sekolah, orang tua, dan rekan sejawat terkait dengan gagasan program Si Bella Karamunting. Upaya diskusi dengan murid dilakukan untuk mendapatkan gambaran kebutuhan dan keinginan murid terhadap kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Konsolidasi dengan pimpinan dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan terhadap gagasan program dan untuk mendapatkan dukungan dan masukan dari pimpinan. Konsolidasi dengan tim pengembang kurikulum, orang tua, dan rekan sejawat dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap program yang digagas. Pada tahap ini, saya merefleksikan sebuah perasaan bahagia karena mendapat respon positif
dan dukungan serta masukan yang membangun guna terwujudnya dan kelancaran pelaksanaan program Si Bela Karamunting. 3. Tahap gali mimpi. Pada tahap ini saya melakukan kegiatan untuk mengidentifikasi kemungkinan hasil aksi nyata dari program Si Bela Karamunting. Kemungkinan hasil aksi nyata program Si Bela Karamunting diharapkan akan menjadi program yang dapat meningkatkan kepemimpinan murid dalam pembelajaran, karena murid akan merasa lebih terlibat dan termotivasi ketika diajak untuk belajar secara aktif dan eksploratif di luar kelas. Selain itu, diharapkan juga murid dapat mengembangkan berbagai keterampilan hidup yang berharga melalui pembelajaran di luar kelas, termasuk keterampilan navigasi, keterampilan sosial, dan keterampilan pemecahan masalah. Murid juga akan belajar untuk beradaptasi dengan pengalaman baru, bekerja sama dalam tim, dan menghadapi tantangan dengan keteguhan mental. Pembelajaran yang dapat saya refleksikan pada tahap ini adalah pentingnya penentuan target ketercapaian tujuan dan manfaat pelaksanaan program yang kita gagas agar benar-benar berdampak kepada murid. 4. Tahap jabarkan rencana. Penjabaran rencana dalam mewujudkan program Si Bela Karamunting ini saya lanjutkan pada upaya penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, pelibatan rekan sejawat, persiapan bahan penjelajahan berupa misi-misi yang akan dilakukan oleh murid, observasi lingkungan, melakukan komunikasi dengan seluruh warga sekolah melalui tim humas dalam upaya untuk pengawasan dan menjaga keamanan murid dalam menjalankan kegiatan di luar kelas, pelaksanaan program, dan refleksi serta evaluasi pelaksanaan program. Peristiwa penting yang dapat saya refleksikan dalam tahap ini adalah saya harus belajar untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang terjadi selama pelaksanaan program, serta menghargai kolaborasi dan dukungan dari seluruh komunitas sekolah dalam mewujudkan tujuan program yang diinginkan. Baik, pada pertemuan kali ini Pak Wawan masih didampingi oleh Ibu Siti Subaidah. Beliau akan menjadi rekan sejawat Pak Wawan dalam kegiatan pembelajaran yang terkait dengan pertemuan lanjutan pembelajaran menelaah teks puisi. 5. Tahap eksekusi. Pada tahap eksekusi ini saya didampingi oleh Ibu Siti Subaidah MPD selaku rekan sejawat yang saya libatkan sebagai observer dalam pelaksanaan program, sehingga dapat memberikan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat semuanya? Ya, Pak. Masih dalam kondisi berpuasa yang muslim? Alhamdulillah masih, Pak. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, saya minta kepada ketua kelas atau yang mewakili bisa memimpin kegiatan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, Pak Wawan ingin membuat sebuah inovasi. Di sini kalian bisa melihat di slide yang Pak Wawan sudah tampilkan, yaitu Si Bela Karamunting. Apa itu Si Bela Karamunting? Inovasi pembelajaran kreativitas murid orienteering based learning. Kita lihat orienteering ini berarti adalah kegiatan pembelajaran kita yang akan kita lakukan ke depan nanti. Itu akan menggunakan base-nya adalah penjelajahan. Suka nggak dengan belajar di luar kelas? Suka. Bosan nggak belajar di dalam kelas terus? Jadi ini merupakan satu terobosan baru, inovasi baru yang mencoba kita terapkan. Sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya, Pak Wawan sudah menyampaikan asesmen asesmen awal kepada kalian terkait dengan
keinginan kalian atau minat kalian dalam kegiatan pembelajaran, dan hasilnya lebih dari 60% murid menginginkan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Sehingga pada kesempatan kali ini Pak Wawan membuat sebuah inovasi pembelajaran, yaitu Orienteering Based Learning. Kita nanti akan belajar sambil menjalankan misi di luar kelas. Berikan tepuk tangan dong. Pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran tentang menelaah teks puisi. Yuk, mari kita kembali mereview tentang kegiatan pembelajaran sebelum-sebelumnya terkait materi-materi sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari. Di awal pembelajaran, saya melakukan apersepsi terhadap materi pembelajaran sebelumnya sebagai pemantik untuk memberikan penguatan konsep kepada murid. Puisi juga memadukan keindahan kata-kata dan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman. Satu misal, ketika kita mendengar kata hujan, ya kan, di dalam puisi kata hujan tidak hanya sekedar sebagai jatuhnya air dari langit menuju bumi, tapi dalam puisi kata hujan bisa bermakna tentang kesedihan atau bisa juga bermakna tentang keberkahan. Bagian yang menarik dari puisi juga memiliki aturan dan struktur yang berbeda dengan tulisan prosa atau cerita atau cerpen yang sebelumnya kita pelajari, yaitu tentang cerita fiksi. Ya, itu berbeda. Nah, di dalam puisi dia akan terikat dengan rima, bait, dan juga larik. Ya, itulah struktur yang mengikat puisi. Kemudian, adakah yang tahu ciri-ciri puisi? Ya, silakan Anda Hanif. Ya, jadi menurut saya salah satu dari ciri-ciri puisi itu adalah di mana dalam penulisannya itu dia menggunakan bait, Pak. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Ananda. Ada lagi yang ingin menyampaikan tentang ciri-ciri puisi? Baik, silakan Ananda Hafid. Menurut saya karakteristik atau ciri-ciri puisi adalah di dalam puisi itu ada beberapa hal yang tidak ditonjolkan seperti alur, setting, dan tokoh. Oke, karena alur, setting, dan tokoh itu terdapat di dalam Cerita pendek. Oke, atau prosa. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Baik, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan yang lebih lanjut dan lebih mendalam, mari kita lakukan ice breaking dulu untuk menambah semangat kita pada siang hari ini. Melakukan ice breaking untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran penuh murid dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Panjang pendek. Hari ini kita akan kombinasikan dengan rendah dan tinggi. Tapi pada ice breaking kali ini itu tidak seperti kemarin. Kalau kemarin itu berkebalikan, kalau yang pada saat ini yang sesuai aja dulu. Ya, yang sesuai. Berarti kalau ini pendek, ini kalau ini tinggi. Siap? Ya. Nah, mulai ya. Semuanya tangannya diperlihatkan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Jangan lakukan apa yang saya katakan, tapi lakukan apa yang saya lakukan. Dulunya itu ya. Ulang. Sudah paham? Jangan lakukan apa yang saya katakan, tapi lakukan apa yang saya lakukan. Siap ya? Oke. Panjang, pendek, tinggi, rendah, panjang, pendek. Panjang, pendek, tinggi, rendah, panjang, pendek, tinggi, rendah, panjang, tinggi, rendah, pendek, tinggi, rendah, panjang, pendek. Wah, luar biasa.
menyampaikan tujuan pembelajaran untuk memberikan gambaran target kegiatan pembelajaran yang ingin dicapai oleh murid. Tujuan kegiatan belajar kita pada siang hari ini adalah murid mampu meningkatkan pemahamannya dalam menelaah pengertian, karakteristik, dan jenis puisi, yaitu ada puisi diafan dan puisi prismatis. Kemudian murid mampu menelaah pesan atau amanat, objek dan peristiwa, penggunaan majas, dan mengekspresikan imajinasinya terhadap objek ke dalam bentuk puisi. Membangun kesepakatan kelas guna menumbuhkan budaya positif di dalam lingkungan belajar dan membentuk kesiapan murid dalam mengikuti kegiatan belajar. Kita lihat kesepakatan kegiatan belajar kita. Perhatikan, yang pertama, hadir dalam kegiatan belajar secara penuh, sadar penuh, dan hadir penuh. Hadir penuh, sadar penuh, bagaimana Pak maksudnya? Kalian hadir dalam kegiatan pembelajaran, tapi kesadarannya juga harus fokus terhadap kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjaga sikap secara positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Yang ketiga, menunjukkan sikap ceria dalam belajar, saling menghargai terhadap perbedaan pendapat atau setiap pendapat yang disampaikan entah itu dari guru atau dari teman. Perbedaan itu wajar, bagaimana cara kita mengambil kebijakan terhadap pendapat tersebut. Yang selanjutnya, keempat, meminta izin dengan santun ketika ingin meninggalkan kelas hanya karena ada suatu keperluan. Kemudian yang kelima, menggunakan gawai dengan bijak sesuai dengan kebutuhan selama mengikuti kegiatan belajar. Dan yang terakhir, menjalankan tugas kegiatan belajar dengan penuh tanggung jawab. Ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Sudah cukup? Kita sepakat? Sepakat ya? Menyampaikan alur kegiatan belajar yang akan dilakukan untuk memberikan gambaran tahapan kegiatan belajar yang akan dilakukan. Mari kita perhatikan roadmap kegiatan belajar kita pada kali ini. Yang pertama, ada apersepsi. Tadi Pak Wan sudah melakukan apersepsi dengan membahas pengertian atau definisi puisi dan juga ciri-ciri puisi. Kemudian yang kedua, tujuan kegiatan pembelajaran. Tadi Pak Wan juga sudah menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, kesepakatan belajar sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang keempat, membentuk kelompok belajar dan memilih misi melalui barcode. Di sini sudah Pak Wan sediakan barcode. Kemudian yang kelima, menjalankan misi 1. Yang keenam, menjalankan misi 2. Dan yang ketujuh, refleksi dan tindak lanjut. Kemudian kedelapan adalah penuh. Membentuk kelompok belajar untuk menumbuhkan kesadaran sosial murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih ketua kelompoknya. Jenis buah atau 6 nama buah. Kenapa Pak tuliskan 6? Karena nanti kita akan membuat 6 kelompok belajar. Yang pertama ada buah apel. Ada usulan buah apa lagi? Mangga. Pisang, Pak. Manggis. Manggis, boleh? Durian, Pak. Durian. Jambu. Jeruk. Jambu. Masak, boleh. Dan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu 1 menit untuk pemilihan kelompok kegiatan belajar sudah berakhir. Mari kita coba cek nih. Siapa yang tergabung dalam kelompok apel? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ya? Siapa yang tergabung ke dalam kelompok mangga? Oke. Siapa yang tergabung dalam kelompok manggis? Baik. Siapa yang tergabung dalam kelompok durian? Ya. Siapa yang tergabung dalam kelompok jeruk? Jeruk. Nanti ditambah ini jeruk masih kurang nih ya. Siapa yang tergabung dalam kelompok langsat? Oke.
Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik ya, setelah kelompok terbentuk, silahkan pilih satu koordinator sebagai ketua kelompoknya. Baik, sekarang saatnya kita akan melakukan orienteering based learning atau pembelajaran berbasis penjelajahan. Setelah kegiatan ini nanti kalian akan menjelajah untuk menyelesaikan misi-misi kalian. Kurang lebih ada 2 misi yang akan Pak Wawan berikan. Kalian selesaikan di misi 1, sehingga ketika sudah selesai misi 1 maka kalian akan bisa mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan misi kedua. Perhatikan perintah yang ada di setiap misi dengan cermat dan jaga kondusivitas kegiatan belajar. Jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mungkin dari kelas lain atau teman-teman yang lain ya. Selanjutnya akan saya persilahkan dari kelompok 1 yaitu kelompok apel untuk memilih barcode yang ada di sini. Mempersilahkan murid untuk memindai barcode yang telah disiapkan untuk menjalankan misi penjelajahan di luar kelas. Baik, selanjutnya saya persilahkan dari kelompok 2 atau dari kelompok mangga. Silakan mengambil barcode-nya. Kelompok 1 langsung bisa menuju misinya. Melakukan monitoring terhadap kegiatan penjelajahan dan penyelesaian misi pada tiap-tiap kelompok belajar. Kalian dapat misi apa? Misinya untuk sekarang masih ini Pak, masih soal pemahaman Tentang tentang majas-majas, ada majas metafora, simile dan repetisi dalam puisi. Oke, rencana. Halo, ini dari kelompok berapa nih? Kelompok 3 Pak. Grup nama kelompoknya Manggis. Ini sudah menemukan misi ke 1. Misinya tentang apa nih? Oh, mengidentifikasi amanat dan pesan di dalam puisi. Amanat atau pesan ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita mencoba untuk membuat refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Saya merasa senang karena bisa bekerja sama teman dan juga bisa saling bertukar pikiran sama teman. Oke, luar biasa. Kita bisa Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi buat kita semuanya. Semangat? Semangat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita mulai kegiatan belajar ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada wakil ketua kelas. Ya, kemarin sudah ketua kelas. Saat ini mungkin saya memberi kesempatan kepada wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Saya persilakan. Persiapan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 1 berdiri, 2 beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, dalam kegiatan pertemuan kali ini kita akan masuk pada misi 2, yaitu rekonstruksi pemahaman konsep. Nah, di misi pertama kemarin kita sedikit mereview. Kalian sudah mendapatkan tugas yang berbeda-beda, mulai dari menelaah atau eksplorasi konsep terkait dengan pengertian, ciri-ciri puisi, kemudian menemukan objek dan peristiwa dalam puisi, kemudian menemukan pesan dan amanat dalam puisi, dan ada juga yang mendapatkan tugas untuk mengamati sebuah objek dan mengonstruksikan objek tersebut menjadi sebuah puisi. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam misi 2, yaitu rekonstruksi pemahaman konsep.
Nah, tujuan kegiatan pembelajaran kita yaitu adalah menyajikan hasil rekonstruksi pemahaman terhadap pengertian karakteristik, jenis-jenis puisi, pesan atau amanat, objek dan peristiwa, penggunaan majas, dan mengekspresikan imajinasinya ke dalam objek, ke dalam bentuk puisi. Jadi dalam kegiatan ini nanti kita fokusnya berkaitan dengan menyajikan terkait dengan apa yang sudah kita kerjakan di misi 1. Ya. Kita kembali lagi mengingat kesepakatan kelas yang kita bangun di kelas kita. Yang pertama, hadir dalam kegiatan belajar secara penuh, berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, menjaga sikap secara positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap ceria dalam belajar, saling menghargai terhadap suatu pendapat atau setiap pendapat. Yang keempat, meminta izin dengan santun ketika ingin meninggalkan kelas hanya karena suatu keperluan. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan gawai dengan bijak sesuai dengan kebutuhan selama mengikuti kegiatan belajar. Dan yang terakhir, menjalankan tugas kegiatan belajar dengan penuh tanggung jawab. Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Sudah siap untuk menjalankan misi 2 ini? Ya. Kalau Anda sudah siap, kalian sudah siap untuk menjalankan misi 2 ini, silahkan dari tiap-tiap kelompok untuk mengambil barcode yang sudah Pak Wan sediakan di depan ini. Silahkan di-scan dan ikuti petunjuk yang ada di barcode ini untuk menjalankan misi 2. Misi Bu Ayu, selamat pagi. Selamat pagi. Ini Bu, kita di pelajaran Pak Wawan diminta sama Pak Wawan untuk ambil misi 2 di Bu Ayu. Oke, sebelum kamu untuk mendapatkan misi kedua ini, jawab pertanyaan itu terlebih dahulu ya. Ya Bu. Struktur puisi dibangun dengan memperhatikan persamaan bunyi atau persajakan atau yang disebut dengan 5. Betul sekali. Ini misinya. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Bisa Bu. Sama-sama. Ya Bu. Guys, lagi ngapain nih? Oke, jadi tadi kami dari kelompok 1 sudah berhasil mendapatkan misi 2 kami, yaitu untuk mengkonstruksikan hasil pemahaman kami di materi di misi 1, di mana di misi 1 kemarin itu kelompok kami mendapatkan materi pemahaman mengenai majas-majas yang ada dalam puisi, yaitu ada majas metafora, kemudian ada majas simile, dan juga ada repetisi. Kemudian nanti ini akan kami tuangkan ke dalam PowerPoint. Ini sudah ada perkembangan PowerPoint-nya juga, jadi tinggal bentar lagi juga pasti selesai.
Perwajahan puisi dibangun dengan menggunakan larik-larik atau baris. Kumpulan larik atau baris dalam puisi disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya Raihan Dan saya Sabian. Kami dari kelompok 3 atau kelompok Manggis. Kali ini kami ingin mempresentasikan, membuat video atau merekonstruksikan hasil dari misi pertama kami. Apa sih isi dari misi pertama kami? Jadi materi yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan amanat atau pesan dalam puisi. Menurut kami, amanat atau pesan dalam puisi adalah suatu makna tersirat yang ada di dalam suatu puisi. Biasanya, amanat atau pesan dalam puisi berisikan atau memiliki tujuan yang baik kepada para pembacanya. Halo, perkenalkan nama saya Dika Novala Jizan. Halo, dan saya Chris. Jadi, bagaimana sih cara mengidentifikasi amanat atau pesan dalam puisi? Cara mengidentifikasinya adalah saat kita memahami tema dan rasa dalam puisi tersebut. Perkenalkan, nama saya Joseph Ramadan dari kelompok Manggis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama dari kelompok Manggis. Betapa bahagianya memiliki sahabat bermain bersama-sama. Tertawa bahagia, tak hanya bersama dalam duka. Dalam duka juga kami pun bersama, saling menghibur dalam duka supaya duka menjadi bahagia. Menurutmu Dit, itu pesannya atau amanatnya apa ya Dit ya? Amanatnya yaitu sahabat sejati adalah orang yang tidak mungkin meninggalkan kita saat senang maupun duka. Sekian video rekonstruksi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu Durian ingin mempresentasikan hasil rekonstruksi pemahaman kami tentang puisi Diafa dan Prismatis. Pada tahap ini, refleksi penerapan ke depan atau future terhadap pelaksanaan program Si Bella Karamunting adalah 1. Meningkatkan kontinuitas program dan juga merancang strategi untuk mengembangkan program secara lebih luas di kelas-kelas lain dan pada mata pelajaran lainnya melalui berbagi praktik baik di komunitas belajar. 2. Melakukan upaya kolaborasi dengan kelas lain guna memperluas dampak dari program dan memperkuat kapasitas pelaksanaan program dengan lebih efektif. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa tujuan dan hasil yang diinginkan tercapai. Tugas kami yaitu menjawab pertanyaan misi yang diberikan oleh Pak Wawan. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Radila Putra. Perkenalkan, nama saya Sheila Putra. Perkenalkan, nama saya Emilia Tuwasi. Perkenalkan, nama saya Ajeng Francisca Adriana Saputra. Pertanyaan nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan objek dan peristiwa yang diungkapkan di dalam puisi? Teks paragraf dalam puisi. Objek dan peristiwa yang diungkapkan merujuk pada elemen-elemen konkret dan peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam kata-kata oleh penyair. Objek bisa berupa benda-benda fisik seperti alat, manusia, atau benda-benda buatan manusia. Peristiwa dapat mencakup segala hal, mulai dari momen-momen sehari-hari hingga peristiwa-peristiwa dramatis yang digambarkan dalam puisi. Tujuan dari penggambaran objek dan peristiwa dalam puisi adalah untuk mengkomunikasikan makna, suasana, atau pengalaman yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Berikan sebuah contoh menentukan atau mengidentifikasi objek dan peristiwa yang diungkapkan di dalam puisi. Contoh peristiwa yang diungkapkan di dalam puisi adalah, contoh puisinya, di sebuah senja yang sepi, kutemui cahaya redup menari-nari, tari-tarian remang di antara pepohonan yang berbisik. Burung-burung berdendam, mengiringi langkahku, menyambut kehadiran malam, angin berbisik lirih mengusap wajahku dengan lembut, menyampaikan pesan dari jauh, di bawah langit yang biru, langit yang menyaksikan rahasia kita. Aku berdiri, menatapi keindahan dunia yang terbentang. Senja
yang memudar, mengisahkan kisah perpisahan, namun di dalam hati ada harapan yang terukir abadi sebagai tanda keabadian cinta kita ini. Penjelasannya, dalam puisi tersebut, objek yang diungkapkan meliputi cahaya redup, pepohonan, burung-burung, dan angin. Peristiwa yang diungkapkan adalah senja yang sepi, tari-tarian remang, burung-burung berdendang, angin berbisik, perpisahan yang disampaikan oleh senja, dan harapan yang terukir abadi di dalam hati. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan. Kami izin untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan saya Hanif Fauzil Hadim, perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan refleksi dari kelompok saya. Kelompok saya merasa sangat senang ketika mengikuti pelajaran Pak Wawan, yaitu di dalam pelajaran Bahasa Indonesia, di mana pelajaran yang disajikan di mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini sangat berbeda dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran sebelumnya, di mana kami dapat mengelilingi sekolah, menyelesaikan misi, dan juga dapat mempresentasikan hasil pemahaman kami di kelas maupun juga dapat di kelas-kelas lain. Jadi kelompok kami merasa sangat senang dan juga merasa sangat tertantang karena mengikuti sebuah pembelajaran yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Francisca Alderada Saputra dari perwakilan kelompok 2 atau kelompok Mangga. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan refleksi pada pembelajaran yang Pak Wawan berikan di hari ini. Saya merasa senang dan pelajaran pada hari ini tidak membosankan karena belajar di luar kelas dengan menggunakan metode berpetualang. Dan saya mendapatkan banyak sekali pengalaman belajar baru. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kegiatan pembelajaran Si Bella Karamunting, inovasi pembelajaran kreativitas murid Orienteering Based Learning ini. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, tentunya inovasi pembelajaran yang dilakukan Bapak Wawan Eko Yulianto pada kesempatan kali ini merupakan satu langkah nyata yang diharapkan sebagai agen perubahan pendidikan, memberikan hal positif baik untuk kita selaku guru dimanapun berada. Semoga apa yang dilakukan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjabaran aksi nyata pengelolaan program yang berdampak kepada murid yang telah saya lakukan. Semoga dapat menjadi bahan referensi dan memberikan inspirasi dalam memajukan pendidikan yang berpihak kepada murid. Saya Wawan Eko Yulianto MPD, CGP 9 SMP Negeri 3 Balikpapan, mengucapkan terima kasih, salam sejahtera dan bahagia.